Mengejutkan, Megawati instruksikan kepala daerah dari PDIP pelopori kedaulatan pangan. Padahal Prabowo sudah gembar-gembor demi kedaulatan pangan. Prabowo sudah siapkan strategi jitu. Ingat dulu saat Pilpres. Dilansir dari CNBC Indonesia, tanggal 16 Januari 2019. Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno bertekad membangun ekonomi petani dan nelayan sebagai basis perekonomian nasional. Langkah itu akan diwujudkan melalui berbagai cara, salah satunya dengan mendorong regenerasi petani dan nelayan demi terwujudnya kedaulatan pangan di Indonesia. Dewan Pakar Bidang Ekonomi BPN Prabowo Subianto, Laude Kamaludin mengatakan, dunia pertanian dan nelayan saat ini mengalami penuaan. Di kalangan anak muda, jumlah petani dan nelayan menurun dari tahun ke tahun. Banyak orang tua, petani, dan nelayan tidak ingin anak-anaknya mengikuti profesi orang tuanya karena beralasan kemiskinan. Bila anak muda enggan bertani, kata Kamaludin, mendung gelap membayangi masa depan kedaulatan pangan. Karenanya, Prabowo Sandi telah menyampaikan konsep digital farming, digital fishing, dan mekanisasi produk pertanian dan perikanan agar anak-anak muda kembali bertani. Tidak ada bangsa yang mandiri kalau pangannya tidak dilahirkan sendiri. Tidak ada bangsa yang bisa tahan kalau pangannya dikuasai dari luar. Kita harus mulai berpikir kepada generasi milenial untuk menggunakan digital farming dan digital fishing. Ini di masa depan memang kita bisa swasembada dan kita bisa sendiri mandiri di dunia pangan, kata Kamaludin dalam diskusi Rabu Biru Petani, Nelayan dan Ekonomi Rakyat di Prabowo Sandi Media Center, Jalan Sriwijaya 35, Jakarta Selatan, Rabu 16 Januari 2019 lalu. Pemerhati isu pangan dan perempuan, Sidrotun Naim juga mengungkapkan alasan mengapa anak muda malas bertani. Harga pupuk mahal, benih mahal, tetapi harga komoditas pertanian setelah panen anjlok, hingga susahnya akses permodalan bagi petani dan nelayan adalah beberapa alasan mengapa anak muda malas bertani. Saya juga turun ke petani dan nelayan. Mereka itu biasanya kalau ngomong, pada saat kita mau menanam ada benihnya, pupuknya, dan harganya jangan mahal. Dan panen bisa dijual. Karena kalau nggak bisa, jadinya dibuang. Karena itu tidak salah juga kalau anak muda tidak mau bertani. Karena pupuknya mahal, benihnya mahal, tapi pas dijual harganya jatuh, kata Sidrotun. Terkait akses permodalan bagi petani dan nelayan, Sidrotun mendorong agar Prabowo Sandi membentuk lembaga keuangan yang pro kepada petani dan nelayan. Lembaga keuangan itu, kata Sidrotun, harus diwujudkan untuk menghadirkan keadilan bagi petani dan nelayan sebagai tulang punggung kedaulatan pangan Indonesia. Kalau pengusaha besar mau berhutang kan relatif mudah. Kalau petani dan nelayan mau berhutang, itu susah. Berarti harus dibenahi karena sistemnya belum adil, kata Sidrotun. Nah, 1 tahun berlalu. Sekarang barulah Megawati sadar. Ketua Umum PDIP Perjuangan, Megawati Soekarno Putri menginstruksikan kepada kepala daerah PDIP mengambil pelajaran dari pandemi COVID-19 untuk kedepankan semangat berdikari di bidang ekonomi, termasuk di bidang kesehatan dan pangan. Hal itu disampaikan Megawati saat memimpin rapat DPP yang secara khusus membahas politik pangan melalui video conference Senin 11 Mei 2020. Politik berdaulat di bidang pangan dengan cara berdikari melalui kebijakan hulu hilir, dimulai dari penelitian, pengembangan benih unggul, sarana dan prasarana untuk peningkatan produksi, pengolahan hasil, hingga pemasaran, ucap Megawati sebagaimana disampaikan oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Hasto menambahkan, perhatian Megawati Soekarno Putri terhadap pertanian memang sangat besar.
Perhatian itu bisa dilihat dari aneka koleksi umbi-umbian yang sangat lengkap, juga buku-buku pertanian. Beliau juga tercatat sebagai presiden yang paling sering mengunjungi pusat penelitian benih padi Sukamandi, Jawa Barat. Karena itulah, seluruh kepala daerah kami wajib mengedepankan politik pangan berdikari tersebut dan sekaligus berjuang bagi peningkatan kesejahteraan petani dalam pengertian luas, kata Hasto. Hasto menambahkan, sejak tanggal 28 Maret 2020 lalu, Megawati sudah menginstruksikan agar seluruh kepala daerah PDIP Perjuangan mencanangkan gerakan menanam tanaman yang bisa dimakan, seperti sorghum, umbi-umbian, sagu, talas, sukun, jagung, porang, hingga ketela. Hasto juga menyebut, dalam telekonferensi itu, para kepala daerah PDI Perjuangan juga berkomitmen untuk saling bekerja sama, terutama melalui penelitian benih, kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian, peningkatan produksi, pemasaran, dan komitmen untuk menghadirkan lumbung desa, badan usaha milik desa, pasar lelang komoditas, serta menggerakkan rakyat di dalam gerakan menanam. Ia mencontohkan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah berhasil surplus beras, bawang merah, sementara daerah lain minus. Lalu, Bupati Humbang Hasundutan Dosmar melaporkan 2 minggu lagi akan panen bawang putih seluas 100 hektar. Sementara Maluku dilaporkan oleh Gubernur Maluku Murad perlu bawang putih. Profesor Nurdin Abdullah, Gubernur Sulsel melaporkan kerjasama penelitian benih. Sedangkan Gubernur Kalteng Sugianto tentang potensi lahan gambut untuk petani. Kerjasama antar kepala daerah PDI Perjuangan juga ditempatkan dalam mata rantai pemasaran, di mana daerah yang surplus memasarkan ke daerah yang kurang. Inilah bentuk gotong royong antara kepala daerah PDI Perjuangan. Tambahnya, seluruh instruksi Megawati Soekarno Putri berangkat dari apa yang disampaikan oleh Bung Karno, bahwa persoalan pangan adalah urusan hidup matinya sebuah negara, sebuah bangsa. Karena itulah, pengembangan penelitian di sektor pertanian harus dilakukan secara progresif sebagai penopang dari hulu untuk mewujudkan kedaulatan di bidang pangan, tutup Hasto. Di sisi lain, Jokowi, dibalik Jokowi minta program cetak sawah, usai gusur lahan punya rakyat. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan badan usaha milik negara BUMN untuk membuka lahan persawahan baru demi mencegah ancaman krisis pangan yang terjadi akibat COVID-19 atau pandemi virus corona. Hal itu dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ketua Umum Partai Golkar itu menerangkan, saat ini lahan basah dan gambut di Kalimantan Tengah lebih dari 900.000 hektar. Sudah siap 300.000 hektar. Juga yang dikuasai BUMN ada sekitar 200.000 hektar, kata Airlangga dalam video conference. Jokowi menekankan, manajemen pengelolaan beras penting selama pandemi COVID-19. Ia berpendapat, pengelolaan beras penting dalam rangka mengantisipasi dan mitigasi krisis pangan di Indonesia, sebagaimana peringatan dari Food and Agriculture Organization atau FAO, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Di sisi lain, Jokowi tetap meminta Bulog membeli gabah petani dengan insentif harga layak selama pandemi. Mantan wali kota Surakarta ini juga memberi dan meminta agar pemerintah mewaspadai kemungkinan kemarau panjang. Ia tidak ingin Indonesia kekurangan beras selama pandemi berlangsung. Cetak sawah usai gusur lahan. Wahana Lingkungan Hidup Walhi menilai keinginan Presiden Jokowi untuk mencetak sawah di lahan gambut itu membuktikan pemerintah tengah keteteran menghadapi krisis yang ditimbulkan akibat COVID-19, yakni ketakutan akan kekurangan stok pangan. Namun manajer kampanye pangan, air dan ekosistem esensial Walhi, Wahyu Pradana mengkritisi wacana Presiden Jokowi untuk mencetak sawah itu, lantaran sebelumnya Jokowi bersama jajarannya telah menggusur lahan rakyat demi membangun infrastruktur. Bagaimana menurut pendapat Anda?